Saya yakin biarpun Belanda itu katanya mau musim summer tetap dingin. Ya. Itu sebabnya seringkali juga bukan cuma udaranya dingin, hatinya ikut dingin, imannya juga ikut dingin. Maka rupanya perlu ada Sion untuk bikin panas hati kita, bukan panas hati artinya marah, tapi iman kita menjadi panas. Supaya kita punya semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk berbakti kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau di negara-negara barat seringkali orang bilang gereja pada mundur. Saya bilang memang mundur karena dingin. Ya. Jadi iman kita juga ikut dingin. Tapi malam ini kita bikin iman kita bangkit, panas dan maju. Ya. Oleh sebab itu saya sore hari ini, malam ini akan bicara soal integritas, kejujuran orang Kristen. Kenapa? Kejujuran kita itu menyentuh hatinya Tuhan. Bukan menyentuh hatinya manusia, tapi kejujuran itu menyentuh hatinya Tuhan. Saudara tahu, integritas itu penting sekali. Ada seorang bilang begini, dia itu punya anjing sakit. Karena anjingnya sakit, dia kan pengen namanya sembuh. Karena orang di barat itu kalau udah punya anjing, anjing itu seperti istri atau anaknya sendiri. Ya. Sampai begitu sayangnya, kadang-kadang wajahnya hampir sama. Ya. Kadang-kadang. Ya. Nah, anjing itu begitu disayang, sakit setengah mati. Dia ingat, oh temannya dulu juga sepelayan itu pernah punya anjing sakit seperti itu. Lalu dia angkat telepon, kok dulu tuh waktu anjingmu sakit dikasih apa? Oh, kasih obat di A, B, C. Dia catat semua. Dia udah dapat itu, pergi ke apotek, lalu dia beli obatnya, dimakankan anjingnya. Wah, senang dia. Besok pagi anjingnya mati. Wah, dia kan bingung loh, mati. Dia angkat telepon lagi, kok kemarin kok kasih obat itu udah bener nih, bener. Ya tak kasih itu kok anjingku mati, gimana? Loh, lah anjingku juga mati. Nah, kok udah ngomong kamu? Kamu kan gak tanya loh. Tanyanya cuma dikasih obat apa, ya dikasih itu. Nah, kamu gak terus tanya lah, terus gimana lah, aku beritahu mati, ya tak? Nah, kamu gak tanya, tanya cuma obatnya gak kasih. Saya tanya, orang itu jujur apa enggak? Jujur tapi cuma separuh. Artinya gini, orang itu jujur itu harus dengan otak, tapi harus dengan hati. Ada keseimbangan antara otak dan hati. Secara rasional benar dia, ditanya obatnya apa yang dikasih. Tapi harusnya hatinya berkata, tapi tak kasih itu aja itu mati, betul ya? Nah, jadi orang jujur itu harus otak dan hati seimbang. Nggak boleh hanya otaknya tok. Ya, nah, jadi jujur itu seperti apa? Mari kita buka Yesaya 33 ayat 15. Ya, Nabi Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15. Ini jangan ditutup karena akan baca 16 juga, tapi sekarang 15 dulu. Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang membekaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara, jujur itu adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada kompromi, tidak ada tetapi. Orang Kristen paling senang tetapi. Ayo ikut persekutuan, wah pasti aku mau. Tapi ya, aku lagi sibuk. Semua yang pakai tetapi itu pasti tidak jadi. Coba, ayo ikut piknik, oh iya aku mau. Aduh tapi nggak jadi mas, ya tak? Nah, kita tidak ada kompromi. Jujur itu tidak ada kompromi, tidak ada tetapi. Di dalam kejujuran, putih adalah putih, hitam adalah hitam. Tidak ada abu-abu. Itu jujur. Tapi biasanya jujur itu dibarengi dengan 4 hal. Pertama, orang jujur itu seringkali bilang gini, loh jujur itu bagus, tapi ada kalanya orang harus bohong. Itu bohong putih.
Nah inilah, ada bawang hitam, bawang putih. Saya cari di Alkitab nggak pernah ketemu loh. Ada bawang hitam, bawang putih. Tapi kita sering bilang, ini kan bawang untuk kebaikan. Ayo, sering nggak kita? Bawang untuk kebaikan, nggak apa-apa, nggak dosa. Bawang putih kok. Ayo. Nah, coba misalnya contoh, waktu zaman Nazi Jerman itu ya, orang Yahudi kan dikejar-kejar. Ada orang Yahudi masuk ke rumah satu keluarga. Ditanya tentara Jerman, ada orang Yahudi enggak? Ayo jawabnya siapa? Ada enggak? Enggak ada. Bohong enggak? Loh, lah kok bohong gimana? Oh, bohong baik lah itu. Ini loh orang. Coba kalau saya kasih tahu ada, kasihan ya. Nanti dibunuh. Demi kebaikan. Wah, ini ya, demi kebaikan. Jadi saya terpaksa. Loh, nah ini senjata ampuh kita. Jadi kalau kita bohong alasannya demi kebaikan. Apa sih bohong baik itu? Apa sih ada bohong baik itu? Tidak ada. Loh, tapi kenyataan Pak. Loh, nah, ya aku tahu. Tapi sebenarnya nggak bisa. Gini, saya punya kasus kesempatan. Waktu ada orang nginep di satu rumah zaman PKI dulu. Tiba-tiba orang PKI ini dicari oleh orang sekampung. Wah, ramai di depan rumahnya. Ayo mana itu? Orang Kristen itu kira-kira bingung nggak? Bilang ada, orang ini mati. Bilang nggak ada, rumahnya bakal kacau balik. Waduh, bingung dia. Tapi satu hal, ayo. Dia bilang, Tuhan, aku tidak mau bohong, aku mau jujur. Aku berdoa kepada Engkau dengan imanku yang sungguh, tolonglah kami. Sungguh. Sebelum orang ramai tiba-tiba terdengar dur, panser dan militer datang. Semua orang minggir, tentara itu turun, cara ada, dibawa dia, dibawa naik panser, diamankan. Kalau kita masih beriman, ada jalan yang kita tidak pernah pikir, yaitu kita berdoa. Supaya kita tidak bohong, hitam, bawang putih, dan sebagainya. Tanpa kita sadar, dari kecil itu kita suka bohong. Betul. Coba, anak perempuan dipacari satu anak laki, dia nggak suka, dia bilang apa adiknya, Dik, nanti kalau Koko itu datang, bilang Cici nggak ada ya. Ya, datang. Mana cicimu? Oh nggak ada, berpergi. Oh ya, datang perginya kemana? Nggak tahu. Loh sekarang cicimu di mana? Lah itu di kamar. Anak kecil kan bingung ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya nggak perlu bohong putih, bohong hitam. Ya. Yang kedua, yang kedua adalah bohong yang setengah bohong, setengah nggak bohong. Loh, gimana? Ada satu hari orang itu dipukuli babak belur. Ditanya pendeta, loh, kenapa kamu dipukuli babak belur? Iya Pak, itu temanku itu anggota gereja itu terlalu loh Pak. Kenapa? Masa aku ngambil tali itu dipukuli seperti ini? Oh iya, keterlaluan juga cuma ngambil tali itu dipukulin. Lalu pendetanya datang ke jemaat satunya, kenapa loh kamu itu? Dia cuma ngambil tali aja kamu gebukin seperti itu. Loh Pak Pendeta, itu enggak begitu. Dia memang ngambil tali, tapi talinya ada kambingnya. Nah ngomong kalau ada kambingnya, betul ya? Cuma ngambil tali aja ya. Ini cerita yang separuh-separuh. Wah itu orang bohong setengah-setengah aja ada. Oh di sini nggak ada loh ya. Ada di Indonesia sana. Ya. Ada nggak sini? Banyak orang aku dosa gitu. Ada kambing di sini ya. Ya, lalu yang ketiga, orang itu baik, tapi tidak jujur-jujur amat juga. Ada seorang beli Kentucky Fried Chicken KFC. Begitu dia dapat KFC-nya, dia duduk, dibuka dusnya tapi oh isinya bukan ayam goreng, isinya duit. Kaget dia. Ini gimana ya? Aku bawa pulang juga bukan salahku loh. Wah aku udah nolong kok. Tapi kalau aku bawa pulang kasihan dia, pegangnya disopot. Bingung dia ambil enggak. Karena di Belanda nggak ada tokek, Indonesia tokek, ya tokek. Nah ini nggak ada tokek, ini di Amerika wah bingung dia. Wah gimana ini? Dia bingung, ambil enggak. Aduh. Akhirnya dia bilang, ambil. Oh aduh mantap ya. Tapi tiba suara tidak. Akhirnya dia langsung tidak ya. Ya udah ditutup lagi, dia ngantri lagi. Ketemu orang yang bapak salah ngasih. Apa?
ini isinya bukan ayam goreng Pak, isinya duit. Oh kosong. Oh iya. Waduh dia baru ingat, tadi itu memang saya mau ke bank, tapi saya lihat banyak pembeli, saya kasihan semua, tak bantu dulu. Jadi waktu dia taruhkan gitu, dia bantu-bantu, ada yang salah ngambil dikasihkan. Wah tapi dia bilang, untung loh, saudara itu orang jujur. Coba saya nggak jujur, aku dipecat loh. Tapi karena Anda jujur, itu luar biasa. Di Amerika sudah nggak ada orang jujur. Ternyata ada Anda jujur. Ini luar biasa dia bilang. Lalu dia bilang ini, kamu duduk sebentar. Sambil makan, aku panggil penyiar TV temanku. 15 menit datang. Nanti kita siarkan ke Amerika. Bahwa di Amerika ternyata masih ada orang jujur seperti Anda. Wah, senang tak? Orangnya bilang, enggak, jangan. Loh, kenapa? Enggak mau. Loh, kamu jujur sebagai contoh enggak mau? Enggak, saya enggak mau. Loh, kenapa? Ini loh ya, kalau kamu siarkan aku dengan TV, seluruh Amerika kan lihat aku. Jujur toh? Tapi aku bakal cilaka. Loh, kenapa? Lah aku makan di sini ini sama selingkuhanku ya, ketahuan istriku. Ternyata jujur ya enggak jujur apa gitu. Ada enggak orang begitu? Ada itu. Ya, jadi jujur tapi enggak jujur amat. Yang keempat, orang yang munafik. Itu jujur tapi enggak jujur benar. Atau luar dan dalam tidak sama. Ada suami kalau di gereja, haleluya bur, seperti malaikat saudara. Semua orang bilang kagum. Di Sion kok seperti malaikat. Tapi kalau di rumah seperti setan. Istrinya dipukul, segala macam, memalukan. Tapi orang nggak ada yang percaya. Dia bilang, bojoku tuh nggak seperti itu, jahat, terus gila kamu, untuk pedesion itu angkat tangan, iya di sana angkat tangan, di rumah angkat kaki, waduh, orang nggak percaya apa yang dia bilang, buktinya bagus, dia di pedesion hebat, nah suatu hari suami istri boncengan naik sepeda motor. Di tengah jalan tabrukan, istrinya jatuh terguling-guling. Orang-orang, aduh, gitu. Suaminya itu bangun bukan ngurung istrinya, malah ngurusin sepeda motornya. Lah orang bilang, Pak, kamu Kristen kok seperti itu, kasihan loh istrimu tuh. Itu loh, yang orang-orang, itu kan kamu orang Kristen seperti itu. Loh, salah loh. Justru karena saya Kristen, dia Kristen. Itu istriku tuh kayak apapun. Hidupnya sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Tapi sepeda motorku ini belum lunas, masih kredit. Jadi ngurusin kredit dulu. Gimana? Ya toh? Nah itulah makanya di dalam kejujuran itu hati-hati ya. Banyak yang munafik juga. Maka kita harus belajar jujur itu adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada abu-abu, putih atau hitam. Itu kejujuran. Tapi orang yang jujur tidak berarti hancur. Jujur orang bilang hancur. Tidak. Kenapa? Yesaya 33 ayat 16 berkata, Yesaya 33 berarti ayat 16 berkata, Yesaya 33:16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang jujur jangan takut bahwa dia akan dihancurkan. Jangan takut bahwa dia kekurangan makan. Orang yang jujur pasti dipelihara Tuhan. Memang pada mulanya bisa kelihatannya kalah. Ya, ada orang di Surabaya anak SD, ujian disuruh nyontek, suruh bantu, soalnya gurunya nggak mau. Dimusuh oleh guru-guru, dimusuh oleh teman-temannya, dimusuh tetangganya. Sampai dia lari dari Surabaya ke Gresik. Untung ada penyiar TV yang tahu, di eksklusif TV, akhirnya dia dapat penghargaan. Ya tak? Nah, pada mulanya dia kalah, tapi Tuhan nggak tinggal diam. Dia terselamatkan, dia tertolong, dia masih jadi orang yang terkenal. Orang yang jujur itu seperti film
itu lakonnya itu menangnya terakhir. Ya, kalau sudah lihat film tuh lakonnya mesti kalah dulu, kalah akhirnya menang. Maka istri saya nonton film, waduh kasihan, jangan kasihan, nanti akhirnya mesti menang. Lo kalau film coba lakonnya menang terus aku bubar, orang harus nonton. Ya, kalah dulu akhirnya menang, gitu kan? Nah, cerita kehidupan juga begitu. Mula-mula kalah, tapi akhirnya menang. Ini penting. Kita nggak perlu takut pada saat kita jujur, kita nggak usah takut. Saya ingat suatu hari, saya kaget sekali. Baru 2 bulan jadi pendeta. Dipanggil gara-gara katanya istri saya hamil sebelum nikah. Kaget sekali tuh. Gila, istriku hamil sebelum nikah. Dan saksinya ini teman sahabat saya loh, luar biasa. Teman karib mestinya nggak mungkin salah. Itu sudah dibicarakan. Waduh, saya bakal dipecat. Kenapa? Nah ini ada sebabnya. Waktu itu sebelum saya lulus, saya itu di Bandung, ada seorang anak perempuan hamil sebelum nikah, minta diberkati di gereja, ditolak oleh gereja. Saya waktu itu memang memperjuangkan karena begini, saya tanya begini, dia sudah mengaku dosa belum? Sudah ada pendeta dan majelis sudah. Loh, kalau dia sudah ngaku dosa, haknya sama. Orang yang berdosa ngaku dosa diampuni, haknya sama. Itu harus kita pegang dulu. Entah dia maling, entah dia berbohong, entah dia berzina, sama. Kalau dia ngaku dosa, diampuni, dia punya hak yang sama. Justru itu yang menjadi masalah. Kalau hukum ke-7 itu rasanya dosa yang terbesar. Tidak ada pengampunan. Padahal sudah diampuni. Nah, saya lalu mengadakan seminar. Di sana waktu itu hubungan seks sebelum nikah bersama Romo Brower di Bandung. Saya menyatakan pendapat saya. Bukan saya setuju perbuatannya. Perbuatannya tetap salah. Tapi kalau dia sudah mengaku dosa, dia punya hak yang sama. Nah, gara-gara itu rupanya saya itu dipakai menjadi dasar bahwa istri saya hamil sebelum nikah. Karena istri saya setelah menikah masuk rumah sakit karena perutnya kram. Memang dia punya mah kram. Nggak tahu kenapa kumat. Tapi untungnya Tuhan itu baik. Saya punya rumah sakit di mana saya sendiri jadi pengurusnya. Dokternya di Belanda, di sekarang dokter Hani. Tanya dia. Itu istrinya sekretaris gereja. Langsung dia buat pernyataan, tidak mungkin hamil loh, sekarang aja belum hamil loh. Tapi dia sakit mah. Coba kira-kira gimana? Waduh, gawat itu. Lalu saya menghadap pendeta tua yang mengasuh saya. Kan kalau baru lulus kan ada yang mengasuh. Saya tanya, Pak Pendeta, kok ada kabar katanya istri saya hamil sebelum nikah? Oh ya benar-benar. Nah, kok Pak Pendeta nggak ngasih tahu saya? Loh, kalau aku tuh urusannya gampang, gak usah ribut-ribut. Nanti dihitung aja anakmu lahir kapan, itu bisa tahu. Saya bilang, loh ya bener. Nah tapi kalau aku anaknya lahir prematur, silakan. Betul gak? Hitungnya harus dari mana ini? Untuk dokternya bilang, enggak Pak Pendeta, enggak benar itu. Benar. Loh, coba kita itu kadang-kadang dalam dunia ini bisa ada fitnah. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita tidak usah bingung. Jangan marah, jangan sakit hati. Salahnya kita lalu kita sakit hati. Ngapain sakit hati? Justru kalau makin sakit hati malah kelihatan jelek. Justru kita bisa mengasihi dan mengampuni pada saat seperti itu. Orang itu kan jadi malu. Lalu ditanyain, kamu dulu bikin kesaksian palsu. Oh tidak. Loh kok tidak? Oh saya bilang, apa? Istrinya hamil. Bukan, Barnabas yang hamil. Ngawur. Bolak-balik gak karuan. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Saya mengampuni dia. Tidak perlu dipeributkan. Yang penting kita tidak berbuat. Kejujuran itu pasti pada akhirnya menang. Jangan taruh takut soal nanti diomong orang bagaimana. Loh kalau enggak, apa mesti takut? Justru orang yang takut itu karena dia tidak benar.
Kalau orang benar tenang saja. Itu kan kejujuran. Karena lakonnya menangnya akhir. Gitu? Akhirnya yang menang. Akhirnya benar. Nggak perlu ditakut-takutkan. Nah, coba kita belajar dari seorang yang namanya Ayub. Ayub 1 ayat 1, 2, dan 3. Ayub, ya kita belajar dari Ayub. Ayub 1 ayat pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Kesalahan Ayub itu. Ada seorang laki-laki beranak Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia berapa 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub orang yang diberkati Tuhan. Walaupun dia mengalami segala macam cerita kehidupan, kesulitan yang paling besar, sakit penyakit, apa saja dia alami penderitaannya. Tapi satu yang dipegang Ayub adalah kejujuran. Maka Ayub diberkati Tuhan menjadi orang paling kaya di sebelah timur. Kejujuran dia dipertaruhkan lewat perjalanan yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, masalah, segala macam. Tapi akhirnya dia menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita boleh mengalami tantangan, kita boleh mengalami persoalan, kita boleh mengalami fitnah, kita boleh mengalami tekanan. Ya. Tapi kalau kita tetap jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia, perjalanan kita pasti diberkati. Pasti. Ayub buktinya. Ayub adalah orang yang saleh. Artinya apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Saudara, kita ini harus belajar mendengarkan firman Tuhan. Untuk membangun apa? Kejujuran kita. Sebab firman Tuhan itu ada firman yang menegur, tapi juga firman yang menghibur. Orang seringkali kurang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Waktumu sehari ada di kau pakai untuk dengar firman Tuhan 10 menit. Wah, sibuk Pak. Ini bukan karena saya pendeta, tidak. Tapi kami memerlukan tiap hari. Walaupun saya pendeta, tiap hari masih bersama istri dengar firman Tuhan. Anak saya, cucu saya semua diajar tiap hari dengar firman Tuhan. Waktu itu ada dan tidak ada tergantung kita. Bukan karena, aduh sorry Tuhan, saya ini sibuk sekali. Saudara, sesibuk-sibuknya 10 menit ada waktu untuk dengar firman Tuhan. Sebab mendengarkan firman Tuhan itu penting sekali. Orang Belanda sekarang sudah tidak dengar firman Tuhan. Tapi lihat kalau sudah ke China, gereja-gereja di China sekarang maju. Aneh. Dulu orang Cina dianggap anti Tuhan, komunis. Orang Barat itu negara yang percaya Tuhan. Buktinya sekarang Belanda itu nggak percaya Tuhan, duanya bukan main. Orang berani bilang ateis itu di mana-mana. Betul nggak? Di China sekarang banyak gereja. Orang China semangat ikut Tuhan. Saya ditanya, kenapa orang China lebih kuat ikut Tuhan daripada orang Belanda? Oh gampang jawabannya. Orang Cina itu kalau baca Alkitab, tulisan Alkitab Cina itu dari atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi orang Cina itu kalau baca Alkitab lihat atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi apa? Tiap dengar firman dia manggut-manggut. Ya, ya. Jadi firmannya ya terus dia. Kalau orang Londo, Belanda, tuh jangan kita pada kiri ke kanan, kiri kanan, gele-gele dulu dia, tahu nggak? Makanya nih. Tahu nggak? Nah, orang Indonesia gimana? Sama kiri kanan, gele-gele kepala, itu. Nah itu nggak boleh. Firman Tuhan itu harus ya dan amin. Nah, apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan?
Kalau kita mau orang diberkati, mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan lalu apa? Menerima. Apa yang kita baca itu ya dan amin. Jangan, oh Tuhan, kalau itu oke. Tapi firman susah. Susah apa? Oh gimana mencintai musuh? Kalau ditampar kanan diberikan pipi kiri. Oh memang gue buat tampar-tamparan. Ayo. Betul nggak? Kita seringkali ngomong tuh, firman Tuhan terlalu berat. Suruh menerima, susah. Saudara, kalau saya banyak sekali kesaksiannya ya. Tapi saya mau katakan kita belajar menerima. Ya dan amin. Berat seperti apapun, ya dan amin. Tidak ada firman Tuhan pakai nanti dulu, lain kali tidak ada. Yes is yes, no is no. Firman Tuhan kita terima. Setelah kita terima, kita harus melangkah melakukan. Kalau saudara diajarkan mengasihi musuh, itu berat. Tapi kalau saudara bisa melakukannya, berkat melimpah padanya. Karena apa? Setelah kita melakukan, kita akan menerima berkat itu. Kita akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Sungguh, saya percaya itu. Kenapa? Nah, saya mesti belajar dari Ayub tadi. Penderitaan yang akan kita alami. Tapi kalau kita setia pada Tuhan, tidak mungkin. Waktu saya pulang studi dari New Zealand, saya sudah dapat S2. Ya, belum S3, saya S3-nya di Amerika. S2-nya selesai, pulang. Karena beasiswa, kan harus pulang. Di surat sinode harus pulang. Istri saya bilang, oh kita punya kesempatan ambil S3, ambil doktor sekalian, kenapa? Saya bilang jangan. Kalau sudah sinode bilang pulang, harus pulang. Pulang. Bangga, kenapa? Zaman itu yang di daerah sinode saya punya S2 baru 1 orang. Jadi saya orang kedua, kan bangga. Tapi sampai di Indonesia, orang di Indonesia itu justru kalau ada orang lebih itu gak suka. Kalau saudara lebih bodoh, malah senang. Lebih pintar malah gak senang. Itu aneh. Tapi itu kenyataan. Ya, jadi makanya orang Indonesia bodoh melulu begitu tuh kan. Ya, kalau ada orang pintar gak suka dia. Ya. Nah, pulang. Nah ini problemnya satu. Ada satu aturan yang saya tidak bisa menerima. Yaitu keputusan sidang sinode bahwa gereja kami menolak gerakan karismatik. Jadi itu dianggap suatu gerakan sesat. Karismatik itu dulu dianggap sesat zaman dulu, sekarang udah enggak ya, zaman dulu. Waduh, itu dianggap Roh Kudus itu, gerakan Roh Kudus itu aneh menurut mereka. Nah, saya pulang harus menandatangani menolak gerakan karismatik. Saya berdiri tegas bilang tidak bisa. Karena karismatik itu suatu movement. Itu masuk ke gereja Katolik, masuk gereja Protestan, masuk gereja Pentakosta, masuk kemana-mana. Itu suatu gerakan yang terjadi pada saat itu. Semua mengalami suatu gerakan yang baru. Saya memang dari gereja Protestan, tapi saya percaya dengan Roh Kudus. Dan saya katakan baca itu. Tiap minggu kamu katakan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Loh kamu percaya Roh Kudus kok gerakan karismatik ditolak? Karismatik adalah karunia-karunia Allah yang berikan pada gerejanya. Saya tidak mau tanda tangan. Karena saya tidak mau tanda tangan di bawah sidang sinode. Termasuk saya pembangkang. Padahal saya berusaha jujur. Daripada saya bohong, ya udah buat tanda tangan. Itu kan bohong hanya untuk menyelamatkan sepiring nasi, betul nggak? Nggak bisa. Teman saya udah mendekati saya, kamu ngalah lah. Aku yang ngerti kalau kamu punya pendirian. Tapi orang kita tuh hamba Tuhan, udahlah ngalah kan lebih baik. Terus saya bilang, ngalah tuh baik, tapi ngalah yang benar. Kalau ngalah nggak benar gimana sih? Udahlah, kamu ngapain sih? Daripada kamu nanti ditindak oleh sinode, kamu diberhentikan gimana? Saya bilang begini, kalau sinode memberhentikan saya karena saya percaya dengan Roh Kudus, saya tidak apa-apa. Tapi
Tapi mereka pinter, mereka nggak bilang begitu. Tulisannya apa? Diskors karena tidak mentaati aturan gereja. Nggak salah ya. Orang yang baca semua bilang bener, karena apa salah? Nggak mau menurut aturan gereja, gitu. Dia nggak pakai satu klausul tentang gerakan karismatik, tapi bahasanya seolah-olah menolak aturan gereja. Ayo lempar ke saya. Semua gereja stop, tidak boleh manggil saya. Diboykot, bener-bener. Diboykot. Tidak boleh. Sampai penempatan saya tertunda. Saya dipanggil ke satu gereja yang besar. Ditolak. Tidak boleh. Wah, coba bayangkan. Saya betul-betul mengalami satu situasi yang sulit sekali. Menentukan arah hidup dan kehidupan saya. Pasti yang nomor satu saya tidak bisa makan, kata mereka. Coba, saya harus memegang kejujuran atau saya menyerah dengan keadaan. Saya bilang tidak. Akhirnya, karena tidak ada solusi waktu itu, ada satu pendeta yang baik sama saya. Dia bilang segini, bilang, sebelum kamu ditempatkan lagi, kamu bantu aku ya. Bantu aku jadi guru agama. Makanya murid-murid saya yang sekarang ketemu semuanya nggak tahu dulu bahwa itu ada problem besar sebetulnya. Saya disuruh jadi guru agama. Dari pendeta diturunkan pangkat jadi guru agama, gajinya juga turun pangkat semuanya, gitu. Suruh jadi guru agama. Karena ada suatu sekolah yang maaf ya, muridnya nakal-nakal nggak karu-karuan itu. Gurunya agama udah ganti 7 kali. Setahun udah ganti 7 kali, bayangin juga. Itu guru perempuan agama itu kalau doa sama muridnya malah dilus-lus tangannya. Terus nakal itu nakal betul, saya betul-betul saya rasakan. Betul-betul nakal. Saya ditempatkan di kandang binatang singa ini, masukkan ke sekolah itu. Hanya karena apa? Dia kasihan daripada saya tidak bisa hidup, saya orang aja. Ya udah, jadi orang yang bisa hidup itu kasih apa aja mau. Gitu. Tapi saya nggak sombong, tanyakan murid-murid saya. Sampai sekarang semua sayang sama saya. Sampai hari ini ketemu di sini, di mana di Amerika semua saya. Karena apa? Saya bisa mengubah hati mereka. Orang dulu tidak suka pelajaran agama, senangnya bukan. Saya sengaja ngetes, saya jam agama saya duduk di kantor. Ayo Pak Om cepet tuh, Pak Om nanti waktunya habis loh. Kamu mau dengar agama tuh? Iya Pak. Wah, lah mereka ternyata suka juga dengan pelajaran agama. Yang dulu mereka nggak suka, buat main-main. Sekarang mereka cinta. Dan mereka cinta gurunya. Sampai sekarang kemanapun saya pergi, mereka ingat saya. Coba dulu saya guru yang jahat, kira-kira sekarang kesini tendang. Nah, itu benar-benar jadi guru saya. Tapi hidup saya, wah ini jujur, karena tidak ada yang tahu. Karena saya kan nggak mau tahu cinta dulu. Sekarang saya ceritain. Saya itu waktu jadi guru tidak dikasih rumah. Kalau pendeta kan dapat rumah, dapat kendaraan, dapat semua. Saya tidak dikasih fasilitas semua. Saya tinggalnya di mana? Di kampung, tidak ada lampu, jalanannya becek. Kalau keluar harus, kalau hujan harus pakai kertas kresek itu jalan. Sampai di jalanan baru copot. Coba, menderita sekali. Lebih dari itu lebih menderita lagi. Istri saya itu beli dia. Tiap hari goreng kerupuk kacang, bungkusi plastik, dijual di sekolah-sekolah. Nggak ada yang tahu penderitaan kita. Kita betul-betul miskin dan menderita karena kita mau mempertahankan kebenaran. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Satu, kita tidak pernah kekurangan, tapi justru di saat itu ujian datang. Saya ditawari oleh seorang teman di Jakarta jadi personal manager, gajinya 5 kali lipat. Mertua saya bilang amin. Mudah-mudahan. Karena saya dari awal janji mau jadi hamba Tuhan, apapun tidak berubah saya. Ya tapi kamu kan dibikin susah teman-teman. Enggak apa-apa. Saya mau pegang Tuhan. Saya mau pegang janji Tuhan. Orang jujur akan diberkati. Amin. Nah, ternyata setelah 4 tahun saya di sana, 10 tahun, saya dikontak dari Australia, dipanggil jadi pendeta ke Australia. Saya udah bilang saya, kita minta tanda sendiri Tuhan, tapi tidak usah bilang siapapun, diam dulu. Saya minta 3 tanda dari Tuhan. Yang pertama, tandanya adalah istri saya itu bilang gini, aku tuh ya anak saya kan selalu minta kapan balik ke luar negeri. Istri saya bilang gini, pokoknya aku minta, kepengen mimpi ada di luar negeri lagi. Nah saya bingung, mimpi di luar negeri gimana caranya? Saya pagi dia bilang,
aku sudah dapat mimpi dari Tuhan, aku di luar negeri. Loh kok tahu? Lah semua kiri kanan londo kabeh. Oh iya benar kita. Benar saya kita ada satu kejadian. Mimpi tanda yang kedua. Karena kita tuh dulu nggak tahu bakal punya anak satu. Ternyata punya anak satu. Dokter udah bilang mulai bisa punya anak lagi. Nah, cicitnya dia itu anaknya sudah 3 perempuan. Zaman dulu kan nggak ada ultrasound, nggak tahu laki perempuan. Dia yakin bahwa anak yang keempat perempuan lagi. Jadi dia udah hubungi, tak kasihin kamu aja ya. Ya, terima kasih. Sekarang doa kita bingung. Kalau kita mau keluar negeri ini, bayi nggak bisa repot. Nah, saya bilang kita doa Tuhan. Kalau bayi ini laki, sana seneng aku seneng. Doa itu, lahir laki. Tuhan kasih tanda. Oke, yang ketiga, rumah kampung tadi kita jual, harganya harus bagus. Sekali orang datang beli. Kan susah. Kalau orang bolak-balik datang itu biasa. Biasanya yang datang nggak beli, yang beli tidak datang. Kan terjadi itu ya seringkali, itu kan? Ini sekali harus jadi. Ternyata ada orang datang lihat ngobrol-ngobrol, lihat, nah saya beli ya Pak, berapa sekian? Waduh kok mahal. Saya bilang ya itu harganya segitu. Kayak runding istrinya beli. Bahkan barang saya beli semua. Coba 3 tanda terpenuhi. Berapa saya ke Australia? Saya bilang ke mama saya, tidak usah cerita orang saya mau kemana, pokoknya aku berangkat. Pamitan kepala sekolah, mundurkan diri. Apa? Setelah saya di Australia, setelah saya sukses di sana, semua orang yang dulu musuh saya mampir ke saya. Itu, aku mau cari kerjaan. Lalu dulu mencari gua kan Nah, gambaran saudara. Kalau kita jujur dan saya takut, orang saleh seperti Ayub penderitanya banyak, tapi berkatnya Tuhan luar biasa. Saya alami, saya nggak perlu takut. Saudara kalau jujur nggak usah takut. Memang pada mulanya kita mengalami kesusahan, pencobaan itu berat. Tapi asal kita setia dengan kejujuran kita, nggak apa-apa. Dan berkat saya apa? Saya di seluruh dunia bisa khotbah di gereja Protestan, Pantai Costa, Betel, karismatik, gak ada masalah. Sampai kemarin ada pendeta di Singapura, wah Pak, Bapak ini satu-satunya pendeta yang bisa kemana-mana ya. Ya bisa kemana-mana, tapi dulu aku gak bisa kemana-mana, tahu kan? Stop sih di sana itu. Sampai saya itu khotbah sehari ya di Solo, kota kelahiran saya. Itu ada ulang tahun GKI ke-60 saya diminta khotbah. Pulang dari Sabtu itu malam itu kan dihadiri majelis hotel. Tertanya, Pak, besok ayo khotbah di GKI mana? Oh enggak. Aku besok hari khotbah di GPI Keluarga Allah. Loh, Bapak ini hari ini GKI besok GPI. Loh, jangan Bapaknya alirannya apa? Wah, aliran listrik. Astagfirullah. Wah, zaman sekarang mau tanya aliran lagi. Ya. Loh, tapi itu berkat Tuhan, benar. Itu berkat Tuhan. Justru karena saya mempertahankan pendirian saya waktu itu, sekarang saya menikmati berkatnya. Ya, saya bisa kemana-mana. Ini betul. Ini kasih Tuhan. Maka saya mau ajar saya jujur, tidak usah takut. Kenapa? Nah, orang jujur sesuatu yang penting. Itu dalam Mazmur 37, Mazmur 37 ayat 34 35. Mazmur 37 ayat 34 35. Mazmur 37 ayat 34 dan 35. Nantikanlah Tuhan dan tetap yakinilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tubuh mekar seperti pohon aras Libanon. Saudara, orang yang jujur jangan takut. Dia akan menikmati kemanisan-kemanisan. Tapi orang yang tidak jujur, dia akan disingkirkan Tuhan. Benar-benar. Orang yang dulu membuat saya susah. Suatu hari tahun 2008, ketemu saya khotbah di satu gereja di GKI besar. Saya khotbah dan nyalamu saya hampir lupa. Betul. Itu orang yang bikin susah saya itu. Itu ketemu saya nyalamu saya hampir lupa dia. Terus dia bilang, kita minum-minum. Minum, lalu dia bilang ini, wah, aku heran lihat kamu sudah tua masih laku. Dia kaget. Saya sekarang umur 68 masih keliling dunia. Dia itu setelah selesai tugasnya duduk manis di rumah.
Dia melihat saya itu selalu bingung. Wah, kamu sudah tua aja masih laku. Loh, coba kalau saya mau marah, saya bilang gini, tahu nggak dulu macam-macam sama gua gitu ya? Lu lihat sekarang gua jadi apa? Hah? Bisa tak? Saya tidak, saya peluk dia. Saya bilang, semua ini juga karena doa kamu. Saya ikutkan dalam keberhasilan saya. Padahal dia itu jahat sekali sama saya. Coba, dia jahat banget sama saya. Saya sudah kesempatan sekarang untuk menghajar dia, membalas dendam, betul kan? Tapi kalau saya balas dendam, Tuhan menghukum. Saya ketemu dia, saya baik. Karena apa? Yang menghukum bukan saya, Tuhan. Hukuman itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Saya juga kasihan, tanya anakmu di mana? Dia sudah kerja, dapat mantu belum? Belum. Dia sambil malu-malu bilang, ya anakku perempuan 2 ini belum laku. Kasihan, kan dengar gitu kasihan nggak? Kasihan. Rupanya mau dijual nggak ada yang beli ya. Belum laku. Kasihan dia. Sebenarnya kasihan. Benar-benar saya kasihan. Tapi saudara, itu kita tahu. Kita nggak usah takut. Orang yang jahat bukan kita yang balas. Hak membalas bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Pembalasan ada padaku, kata Tuhan. Kita nggak usah. Tugas kita memberikan kebaikan. Nah, jadi di situ kata Tuhan, bagaimana Tuhan nanti yang akan beracara dengan dia, bukan kita. Ayat 30, Mazmur 37 ayat 36. Ayat 36. Ketika aku lewat ucaplah ia, aku mencarinya tapi tidak ditemui. Orang yang kaya apapun jahatnya, pasti akan lenyap, pasti akan disingkirkan, cepat atau lambat. Orang Jawa punya kata-kata yang bagus, nggak tahu sudah semua dari Jawa. Becik ke titik, olok ke torong. Orang yang baik itu akan kelihatan, orang yang jahat pun akan kelihatan. Tapi orang-orang jahat disikap. Di Indonesia lihat koruptor mulai tak disikati satu persatu. Maling-maling itu mulai disikati satu. Kalau saya tahu ya, perjalanan hidup, saya akan lihat bahwa orang-orang yang jahat itu akhirnya juga mengalami sesuatu yang menyedihkan. Jadi kita harus tahu, kita bukan hakim, Tuhan itu hakim, tapi kejujuran kita itu adalah modal yang paling penting. Karena apa? Karena Tuhan itu bertindak pada orang-orang yang jahat, bukan kita. Tugas kita adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Urusan semua itu kita kembalikan pada yang di atas. Walaupun saya sekarang berhasil, setiap pendeta yang datang dari Australia, saya bantu. Tinggal di rumah saya, free, saya antar jalan-jalan. Betul-betul. Sampai ada satu pendeta tua. Dulu waduh, saya tuh tukang dimarahin waktu saya jadi pendeta masih muda. Salah, benar pun salah, waduh setengah mati. Tapi satu hari dia pensiun, saya undang dia ke Australia, jalan-jalan dengan saya. Lalu dia tanya gini, kamu itu ya dulu sering tak marahin begini, kok kamu masih sayang sama saya? Saya kalau manggil dia boksu, dia tua, saya tua. Saya bilang boksu, saya bisa jadi begini karena didikannya boksu. Dia peluk saya, dia nangis. Dia merasa terharu sekali karena saya masih menghargai dia. Kenapa? Saya tidak perlu yang lain-lainnya. Saya perlu hanya berkat Tuhan. Saudara diberkati manusia, tidak diberkati Tuhan celaka. Saudara tidak diberkati manusia, diberkati Tuhan luar biasa. Itu jangan mengharapkan dari manusia, karena manusia selalu mengecewakan. Hari ini dia bisa baik, besok pagi dia bisa tidak baik. Tapi Tuhan yang hari ini baik, besok baik, selamanya baik. Maka ayat 37 mengatakan, Mazmur 37 ayat 37.
Mazmur 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur. Kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang jujur ada masa depan. Padahal orang Jawa berkata jujur itu hancur. Tapi saya katakan firman Tuhan tidak pernah bilang begitu. Orang yang jujur punya masa depan. Justru inilah integritas itu penting sekali. Ada seorang raja manggil orang-orang muda dikumpulin. Karena dia bilang, aku ini raja sudah tua, aku gak punya anak. Jadi yang menggantikan adalah kalian orang-orang muda ini. Oleh sebab itu aku mau menyiapkan calon raja yang akan datang. Nah, oleh sebab itu semua anak muda aku kasih biji semua, tanam. Siapa nanti yang tumbuh paling subur, itu yang akan jadi raja. Wah, semua berusaha sampai luar biasa. Waduh, yang bagus, wah semuanya. Ada satu anak kasihan, disiram di air nggak jadi loh. Sampai aduh ayahnya juga kasihan juga. Semua udah jadi semua setahun itu ya, 1 tahun udah jadi semua. Dia tuh nggak bisa disiram air tuh nggak cuma dipelihara sungguh-sungguh, nggak jadi apa-apa. Sedih dia. Waktu menghadap raja semua pada berangkat, dia nggak berani berangkat. Dia bilang papanya, aku takutnya dihukum sama raja. Wah, aku kenapa nggak bisa bikin segala sesuatu yang baik seperti orang lain? Tapi papanya bilang nggak apa-apa, kamu ikut aja, lapor sama raja dengan jujur. Sebab orang jujur itu baik. Ayah bilang gitu. Wah, semua maju diperiksa sama raja. Wah, raja lihat aku tiba-tiba. Lalu anak ini yang muda ini datang. Dia sambil ketakutan didampingi papanya. Dia sujud pada raja, bilang minta ampun raja. Saya sudah usahakan semua, ternyata nggak bisa tumbuh. Kalau raja mau menghukum saya siap dihukum. Raja itu lalu bilang, saudara-saudara, anak ini muda ini besok akan jadi raja. Kok kecil? Itu nggak tumbuh. Raja bilang begini, sebetulnya aku beritahu kamu bahwa benih yang aku berikan pada kamu itu, benih itu sudah aku siram air panas sehingga tidak mungkin bisa tumbuh. Jadi kalau kamu bisa tumbuh semua ini bukan benih saya, pasti kau bohong sama aku. Tapi anak ini jujur, tidak tumbuh karena dia jujur. Nah, dia berhak jadi raja karena kejujurannya. Karena justru kalau kita jujur, masa depan kita itu luar biasa. Jangan takut untuk saya menipu-nipu supaya berhasil, tidak. Anak ini nggak bisa benihnya betul, tapi dia sudah jadi raja karena dia betul-betul jujur mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dalam Alkitab ada cerita seorang yang mengerikan, yaitu apa? Dulu ada raja namanya Naaman kena sakit kusta. Dia pergi ke Nabi Elisa. Lalu yang nemuin bukan Elisa tapi pembantunya namanya siapa? Gehazi, betul? Wah, itu nyemplung aja sungai sana. Wah, setelah nyemplung 7 kali baru mengarah-arah. Naaman balik sembuh. Lalu dia mau kasih kado, Elisa bilang, bawa pulang semua. Waktu dia pulang di jalan, si Gehazi ini goblok Elisa ini mau dikasih kado, nggak mau. Wah, dia pikir dia lari kejar. Oh, dia bilang, aduh, Pak Naaman, maaf ya, ini tadi mendadak tamu, perlu ini itu. Oh ya nggak apa-apa, ambil. Oh dia ambil bawa pulang. Elisa tahu, Gehazi kamu dari mana? Oh bawa kemana-mana, aku di sini aja. Kamu jangan bohong ya. Kamu sudah ngambil barang dari Naaman. Karena itu mulai hari ini engkau juga terima penyakit kustanya. Lalu diceritakan Gehazi jadi penyakit kusta. Apa artinya cerita ini? Bagus sekali. Orang itu ya sebetulnya karirnya berhenti karena tidak jujur. Coba Elia digantikan oleh Elisa pembantunya. Sampai ditanya kamu minta apa? Aku minta apa? Berkat double porsi. Betul? Elia melakukan 8 mukjizat. Elisa melakukan 16 mukjizat. Ya. Mukjizat yang terakhir itu hebat sekali. Setelah Elisa meninggal baru 15 mukjizatnya. Tapi lucunya waktu dia dibawa mau dikuburkan,
meleset yang bawa jatuh sebuah tulangnya hidup lagi. Itu mujizat yang ke-16 ya. Nah, double porsi. Gehazi pembantunya Elisa, kalau dia betul-betul pelayan Tuhan yang benar, dia punya double porsi, dia bisa melakukan 32 mujizat. Tapi satu pun tidak terjadi. Bahkan dia sakit kusta. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Masa depan karirnya habis. Kalau kita tidak jujur, karier kita bisa habis. Kejujuran itu penting sekali. Saya ingat waktu saya umur 8 tahun kira-kira, dokter Diam itu periksa saya, bilang gini, sekarang sih penglihatanmu sih oke ya, tapi kalau saya periksa ini suatu hari bisa cepat bisa lambat aku nggak tahu, tapi kamu akan mengalami penglihatanmu itu makin hari makin buruk, bisa-bisa kamu buta karena regenerasi. Saya waktu kecil nggak ngerti itu penyakit apa, tapi saya ingat sekali kata dokter ya, satu hari tak kapan itu kan terus mundur karena retinanya mengelupas. Coba saya sebagai anak nggak ngerti apa-apa. Waktu saya SMA kelas 3, saya punya sahabat karib dari SD sampai ke sana ya, ceritakan tadi. Nah, sahabat saya naik sepeda sama saya gitu ya, saya cerita sama dia, kok dokter ya ngomong dulu pernah ngomong aku begini, gimana ya? Sahabat saya itu sahabat betul-betul. Ya, dia bilang gini, besok kalau kamu punya calon istri, kamu harus cerita. Walaupun itu belum terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi, kamu sih cerita dengan jujur. Katakan itu. Coba saudara. Saya waktu kenal Ibu Lydia. Bu Lydia ini orang yang populer di gereja maupun di sekolah. Yang senang itu tiba-tiba calon insinyur, anak pengusaha. Saya ini calon pendeta miskin ya. Itu tidak masuk hitungan juga. Apalagi mamanya matre. Contoh yang dicari orang kaya. Udah nggak masuk saya. Pendeta juga bilang kamu jangan macam-macam. Kamu tidak masuk hitungan. Tidak. Tapi saya itu orang yang selalu ingat satu, beriman dan jujur. Gitu? Itu modalnya orang miskin, tidak punya lain lagi. Dia cuma itu beriman dan jujur. Gitu? Ini orang kepepet saudara ya. Bener loh, saya itu teman saya mengira, saya bilang, wah kamu tuh besok kalau ada perempuan mau sama kamu udah untung. Jadi kamu ini dianggap barang ngerongsokan aja. Tapi saya kalau udah gitu kan malah bukan saya malah murah, malah saya nekat orangnya itu. Loh bener, saya orang nekat. Nah, karena saya tahu saya bakal nggak dapat nih. Nah, saya punya akal. Waktu anak-anak butuh cari dana, saya bilang nggak usah takut cari dana bisa. Loh bisa kok, bisa. Gimana? Kita adakan malam dana. Wah, kita adakan band. Mau bikin band, bikin paduan suara, nyanyi lagu-lagu daerah, lalu saya bikin drama. Bikin drama, judulnya aja bagus. Malam ini masih ada cinta. Wah, semua orang masih mau nonton gitu. Cari dana, jagoan jangan lupa gitu. Nah, tapi ada yang usul berat sekali. Tapi kita mesti ada tari-tarian. Loh, boleh aja sama jangan nari. Gak ada. Harus sudah ada, saya bisa. Loh, saya ini orang yang nekat. Bisa. Wah, saya bikin 2 tarian. Satu namanya Rayuan Pulau Kelapa. Wah, pokoknya melambai-lambai orang kesenang gitu. Yang kedua saya bikin tarian namanya Impian Pelukis. Impian Pelukis menceritakan seorang pelukis melukis, tahu dia tidur, tahu lukisannya hidup, lalu menari bersama. Wah, cewek gitu ya. Cuma saya bilang satu syarat, kalau ini lukisannya harus gadis yang cantik. Wah, cari guru sulam itu cari yang cantik siapa? Dapat ini cantik, pasang, gitu. Wah, saya belajar ngajar dia nari. Kalau salah saya betulin, nggak salah saya betulin. Wah, ya. Ya, pokoknya terus ya. Nah, sampai saya tahu, pokoknya saya dekat sekali dengan dia. Nah, dekat itu
kesempatan banyak ngobrol-ngobrol. Sampai ibunya itu yang namanya Mata Duitan tadi kenal saya, ngobrol saya khotbah, dia keluar, ayo mampir tuan tante. Orang-orang bisik-bisik, gak usah percaya, kalau itu semua orang omongan aja. Itu, saya bilang gak peduli, dia ngomong gue datang bener loh itu. Kemudian nawarin itu. Saya orangnya kan orang nekat gitu. Jadi saya sering ngobrol sama ibunya gini-gini. Aneh beda aja. Ibunya saya bilang ini, dari 3 ini, aku kira kamu paling cocok dapat ini calon pendeta. Dia kaget. Loh Mak, ini miskin loh Mak. Mama kan senang orang kaya. Loh kamu salah. Lihat tampangnya. Itu tampang orang yang hokinya gede. Luar biasa, orang jujur tuh di situ. Gitu. Gak punya kantong, punya tampang, gak hoki. Gitu. Itu benar, luar biasa. Nah, jadinya saya lebih berani tuh. Nah, waktu itu saya terus terang, jujur, saya ceritakan ke dia. Ini dulu dokternya bilang gini-gini. Ya aku udah tahu sekarang, aku besok kapan nggak tahu, tapi akan terjadi. Saya jujur, saya ceritakan sebenarnya. Dengan deg-degan dan tahu bisa ditolak saya, bubar. Tapi ternyata dia bilang ya, ayo kita layan Tuhan sama-sama. Begitu saya bawa 2 postcardnya dia. Saya kunjungi teman saya dulu yang sahabat saya itu. Dia sudah hancur hidupnya karena dia kena G3 PSBK. Saya datang kunjungi dia, saya tunjukkan fotonya. Pertanyaan pertama dia, apa kamu sudah cerita tentang diri? Dia bilang sudah. Dia manggut-manggut, dia rasa bahagia. Tapi itulah pertemuan saya terakhir dengan dia. Setelah itu dia meninggal. Dia melihat foto itu, dia bahagia karena sahabatnya berani mengatakan kejujuran. Tapi dia tidak sempat melihat semuanya karena dia meninggal dunia. Tapi saudara, saya tahu kejujuran itu pasti membawa berkat yang besar. Maka malam ini saya ajak saudara pegang integritas. Ya, sebab apapun yang saudara katakan dengan kejujuran, percayalah Tuhan adalah segalanya. Mari kita tunduk. 2 minggu lagi saya akan masih melayani di tempat ini. Saya undang saudara bawa teman-teman untuk sama-sama berbakti 2 minggu lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau mengajar kami untuk jujur, punya integritas dalam hidup. Ampuni Tuhan, kalau kami seringkali tidak jujur, kami seringkali berbohong, walaupun kadang-kadang mengatakan maksud baik. Tapi malam ini Tuhan kami belajar, kejujuran adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Beri kami kemampuan untuk mengerjakan yang benar. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang benar, supaya hidup kami benar-benar berkenan kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul, untuk hidupnya, untuk masa depannya, untuk keluarganya. Tuhan, tangan-Mu tidak pernah melepaskan orang yang berharap kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah mereka yang pada saat ini sedang bergumul untuk mencari masa depan, untuk merindukan pengharapan yang besar untuk masa depan dia dan keluarganya. Dengan landasan kejujuran, kami angkat doa kami. Tuhan, bukakan jalan buat kami untuk mengalami kemenangan hidup, untuk mengalami keberhasilan hidup. Karena hanya Engkau sandaran hidup kami, hanya Engkau pegangan hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang senantiasa mengasihi kami. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segalanya
Indah